Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya ajak buka di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15. Mari kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat 28, Pak Ibu. Ayat-ayat yang pasti saudara pernah membacanya, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita. Matius pasal 15 ayat 21, Bapak Ibu, sampai dengan ayat 28. Kalau saudara dapat saya akan baca, judul perikopnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, bagaimana? Anaknya sembuh, Pak Ibu. Coba. Sekarang mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata iman. Sebab iman perempuan ini yang Yesus soroti. Nah, apakah iman, Pak Ibu? Iman kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Pistis itu artinya ini, Pak Ibu. Keteguhan dalam belief system yang ada pada pikirannya kita. Tentang firman Tuhan dan fakta tentang Kristus. Jadi Alkitab lagi bilang, Yesus lagi bilang tentang ini perempuan kafir. Perempuan Kanaan, orang asing. Yesus lagi bilang, belief system di dalam kamu punya cara berpikir. Sistem kepercayaan dalam kamu punya cara berpikir terhadap firman Allah, ternyata itu teguh. Bukan cuma teguh, itu besar. Jadi hal yang kemudian saudara dan saya harus mencermatinya berkaitan dengan hidup kita hari ini adalah kita punya pikiran kan Pak, Ibu? Dalam pikiran kita, coba ajukan pertanyaan ini. Belief systemnya teguh enggak? Untuk mempercayai firman Allah enggak? Kalau belief system dalam pikiran kita itu teguh untuk mempercayai firman Allah, maka sebenarnya itu adalah iman di dalam kita. Saudara masih ingat? Paulus pernah mengajar dalam kitab Roma, jadi iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak muncul tiba-tiba Pak Ibu. Harus ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Kita perlu memilih untuk begini, mempelajari firman tersebut, memahami firman tersebut, supaya apa yang kita pahami terhadap firman Allah, itu masuk ke dalam belief system yang ada pada pikiran kita. Kalau firman Allah kita pahami secara natural, firman itu akan membangun belief system di dalam pikirannya kita. Sehingga tambah lama saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat mempercayai Tuhan dan kepercayaan itu teguh. Nah kalau sampai itu terjadi, nah ini yang Yesus bilang, itu yang disebut dengan iman. Makanya untuk bisa iman, hidup dalam iman dan bahkan memiliki iman yang besar, saudara dan saya tidak boleh memisahkan diri kita dari firman Allah. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang membangun kebiasaan, merenungkan firman Allah dalam tiap-tiap hari. Firman itu kalau sampai kita pahami akan membangun belief system di dalam kita
tambah lama tambah bagus, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi semakin teguh. Nah itu iman. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, apakah iman? Pengertian yang kedua dari kata iman adalah ini Pak, Ibu. Kesetiaan untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah jaminan. Ingat, Tuhan bukan yang punya jaminan. Dia adalah jaminan. Berarti konsepnya sederhana. Saudara dan saya lepaskan Tuhan dalam hidupnya kita lepaskan jaminan untuk hidup. Makanya siapapun yang semakin terbiasa berinteraksi dengan firman Allah, lalu firman Allah membangun belief system dalam kita, lalu kita menjadi orang-orang yang semakin percaya kepada Tuhan dalam titik keteguhan, saudara dan saya akan secara natural menjadi orang-orang percaya yang sangat setia untuk begini, mempercayai Tuhan adalah jaminan. Whatever takes, apapun yang terjadi dalam hidupnya kita tidak akan lepaskan Tuhan. Saya lepaskan Tuhan sama dengan lepaskan jaminan untuk hidup. Nah itu iman. Sudah? Nah sekarang apakah iman? Menarik Pak Ibu. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Dia adalah pencipta. Bahwa Dia adalah penguasa di atas segala penguasa. Bahwa Dia adalah supplier, penyedia bagi hidupnya kita. Bahwa Dia adalah pemberi selamat pada kategorial apa saja. Jadi mari saya ulang. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita lagi hidup dalam iman? Sederhana. Waktu kita di dalam dasar keyakinannya kita percaya betul bahwa Tuhan itu ada. Dia penguasa di atas segala penguasa. Lalu Alkitab juga bilang Dia adalah pencipta, Dia adalah penyedia. Dan yang menarik adalah begini, area-area yang kita butuh diselamatkan, Tuhan akan selamatkan kita. Selamatkan kita dari kasus kehidupan, selamatkan kita dari perkara-perkara tertentu, selamatkan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah waktu saudara dan saya mempercayainya, itu Alkitab bilang, itu iman. Amin. Lalu Yesus bilang, imannya ini perempuan, besar Pak Ibu. Nah kata besar, Yunani menggunakan kata megale Pak Ibu. Megale itu artinya adalah begini, sangat besar. Ini bukan big, ini huge. Imannya sangat besar. Sudah? Dua, imannya megale, sangat tinggi. Imannya megale, sangat kuat atau sangat perkasa. Nah yang jarang orang soroti, pengertian yang keempat. Iman yang besar, megale, itu artinya begini Pak Ibu, iman yang sangat ditakuti. Waktu iman ini bekerja, makanya kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 28, di ayat 28 kan Alkitab bilang ini, Ibu besar imanmu, kalimat berikutnya bilang apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lalu kalimat berikutnya bilang apa? Seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaannya, kenapa yang dia kehendaki terjadi? Kenapa sampai terjadi seketika itu juga? Sebab yang Yesus soroti adalah satu, ulang, imannya sangat huge, imannya sangat apalagi tadi tinggi, imannya sangat kuat atau perkasa, dan iman model ini nih sangat ditakuti. Sehingga sorga nggak tahan diri untuk bekerja. Sorga langsung turun tangan. Sehingga apapun yang dia kehendaki terjadi seketika. Karena imannya ditakuti. Sudah? Sekarang pertanyaannya, bagaimana sampai Yesus bisa menyoroti bahwa imannya ini perempuan sangat tinggi, sangat besar, sangat perkasa, dan sangat ditakuti? Coba, saudara lihat kembali dengan saya di ayat yang ke-22 Pak Ibu. Semua mau punya iman yang besar ini? Ya, sangat tinggi, sangat besar, sangat perkasa, dan sangat ditakuti. Semua kita mau. Nah mari kita lihat bagaimana sampai Yesus bilang imannya gede banget.
Di ayat 22, sudah perhatikan ya. Perempuan Kanaan datang, perempuan Kanaan juga berseru. Lain yang dia bilang, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah, eleson. Eleson itu artinya adalah begini, Tuhan, hidup saya menderita, hidup saya malang. Saya nggak bisa tolong diri saya sendiri. Saya minta Tuhan punya belas kasihan untuk saya. Itu eleson. Ulang ya. Tuhan, hidup saya malang. Hidup saya menderita. Saya nggak bisa tolong diri saya sendiri. Saya butuh Tuhan untuk berbelas kasihan kepada saya. Sudah? Itu kasihanilah. Kasihanilah siapa? Alkitab bilang, dia panggil Yesus dengan kata Tuhan. Ini menarik Pak, Ibu. Sebab begini, orang Yahudi pada zaman itu terbanyak panggil Yesus dengan statement guru yang baik. Tidak banyak orang Yahudi panggil Yesus dengan statement Tuhan. Padahal mereka Yahudi. Secara ini perempuan kafir, orang asing ini tidak panggil Yesus dengan statement guru yang baik. Dia panggil Yesus dengan statement Tuhan. Coba, apakah Tuhan? Tuhan bahasa Yunani bilang kurie, kurios, Kyrios. Tuhan itu pengertian yang pertama adalah begini, pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan. Tuhan punya pengertian yang kedua adalah pengendali atas kehidupan. Tuhan punya pengertian yang ketiga adalah pemilik tunggal kehidupan. Tuhan punya pengertian keempat adalah penguasa di atas segala penguasa. Tuhan punya pengertian yang kelima adalah pribadi yang punya kuasa untuk atur apa saja dan putuskan apa saja. Coba saudara lihat, ini perempuan asing. Kafir. Makanya tadi dari awal saya bilang, this is one of the kind. Ini enggak umum. Yahudi panggil Yesus dengan istilah Tuhan, masuk akal. Perempuan asing, perempuan kafir, panggil Yesus dengan istilah Tuhan. Nah itu enggak umum. Makanya ini yang disoroti oleh Yesus. Karena, ulang-ulang, dia memandang Yesus dengan perspektif yang benar. Dia meyakini bahwa Yesus adalah, ulang apa tadi? Pemegang otoritas tertinggi, pemilik tunggal kehidupan, pemegang kendali atas kehidupan, penguasa di atas segala penguasa, pribadi yang punya kekuasaan dan kekuatan untuk atur apa aja dan putuskan apa saja. Menarik kan Pak, Ibu? Lalu dia bilang, karena dia panggil Yesus dengan istilah Tuhan, baru kenapa dia keluarkan statement, kasihanilah aku, karena dia telah memandang Yesus sebagai Tuhan. Sudah? Nah, coba sekarang, saudara lihat dengan saya di ayat 23. Kan cara pandang perempuan ini udah benar nih. Cara dia ngelihat Yesus udah benar kan? Lalu waktu dia datang pada Yesus sambil berkata, kasihanilah aku. Kenapa? Tuhan sudah betul kan? Dia datang pada pribadi yang tepat. Betul? Coba saudara lihat, nyakitin banget. Di ayat 23. Alkitab bilang, tetapi Yesus sama sekali enggak jawab Pak, Ibu. Sudah begitu murid-murid Yesus bilang pada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Suruhlah ia pergi. Yunani menggunakan kata apoluson. Apoluson itu artinya ini Pak, Ibu. Gunakan segala cara, singkirkan ini perempuan. Gunakan segala cara, usir itu perempuan. Kenapa? Karena ini perempuan, krasei kita. Krasei berteriak-teriak tuh, krasei itu artinya ini Pak, Ibu. Berteriak dengan suara nyaring, berkali-kali sampai suaranya serak. Saudara bayangkan kalau ada orang meneriaki saudara dari belakang, dia lakukan terus-menerus dengan suara keras,
Berkali-kali sampai suaranya serak. Annoying gak? Ganggu banget. Makanya murid-murid datang pada Yesus sambil berkata, upayakan segala cara, usir ini perempuan. Upayakan segala cara, singkirkan ini perempuan. Itu loh. Nah, saudara bayangkan ya. Ini kan dia gak jauh tuh. Dia ada di belakang mengikuti kita, berarti ada di belakang kan. Bayangkan ya, dia sudah berseru begitu rupa dengan perspektif yang benar. Nyakitin gak sih? Kalau yang pertama, Yesus gak jawab. Dua, yang dia dengar adalah murid-murid merasa terganggu dan bilang pada Yesus, upayakan segala cara usir itu perempuan. Kalau saudara adalah perempuan itu, apa yang menurut saudara, imajinasikan, apa yang menurut saudara, saudara akan rasa di dalam. Saya bertanya nih Pak, Ibu, bukan pertanyaan jebakan, nyantai aja. Menurut saudara, kalau saudara adalah itu perempuan, apa yang saudara akan rasa di dalam? Sudah berteriak sampai suara serak, panggil Yesus dengan statement Tuhan, Yesus gak jawab. Rasa bagaimana Pak, Ibu? Kecewa, mungkin tersinggung, mungkin marah. Kalau sudah kecewa, tersinggung, marah, apa yang biasa akan kita buat? Bagaimana Om? Pulang. Ngapain di situ? Kita udah berseru sampai suara serak, dia nggak jawab. Sekalinya begitu, murid-muridnya dia nggak suka sama kita. Suruh kita upayakan segala cara, usir dia keluar, usir dia pulang gitu, usir dia pergi. Sudah? Saudara lihat dia 24. Satu tuh, 23 nggak enak tuh, Yesus nggak jawab. Sekalinya Yesus jawab, lebih nyakitin. Jawaban Yesus adalah, aku diutus, garis bawahi kata berikutnya, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban Yesus di ayat 23, ayat 24, lagi bilang apa buat kita Pak, Ibu? Kamu kan kafir, orang asing, bukan orang Yahudi. Saya nggak diutus buat kamu. Nyakitin gak Pak Ibu? Yesus lagi bilang tentang fakta eksklusivitas. Kamu minta saya tolong, masalahnya begini, saya nggak diutus untuk kamu. Saya diutus untuk Yahudi, untuk orang-orang Israel. Saya nggak diutus buat kamu. Coba. Berarti kan hari itu Yesus lagi bilang, sorry, pintu ketutup. Sorry, peluang untuk tolong kamu nggak ada. Sorry banget, kamu nggak bisa minta lebih dari saya, sebab saya nggak diutus buat kamu. Kalau saudara adalah orangnya, semakin teguh untuk pulang nggak? Satu nggak dijawab, dua pintu ditutup. Peluang untuk ditolong jelas, ada kata hanya di situ, jelas, udah nggak ada. Ngapain maksa? Sudah? Ngapain tetap berteriak? Ngapain membiarkan suara hilang percuma sampai serak? Ngapain? Pasti kita pulang kan? Sudah? Sekarang lihat ayat 25. Di ayat 25, kalau kita pulang. Kalau perempuan ini Alkitab bilang, dia enggak pulang. Ini yang dia buat, dia mendekat. 2, dia menyembah. 3, dia punya statement, lihat, Tuhan tolonglah aku. Apa yang menarik dari ini perempuan? Satu enggak dijawab. Perspektif tentang Tuhan di dalam dia tidak berubah. 2, pintu ditutup. Perspektif tentang dia, tentang Yesus adalah Tuhan, tidak berubah. Sudah? 3, murid-murid berupaya untuk usir dia. Ternyata cara dia melihat Yesus sebagai Tuhan tidak berubah. Peluang tidak ada bagi dia untuk mendapatkan pertolongan. Cara dia memandang Yesus sebagai Tuhan tidak berubah. Justru untuk kali kedua dia tetap keluarkan statement,
Tuhan, ulang, pemegang otoritas tertinggi, tolonglah saya. Pengendali atas kehidupan, tolonglah saya. Penguasa di atas segala penguasa, tolonglah saya. Apalagi tadi, pemilik tunggal kehidupan, tolonglah saya. Pribadi yang punya kekuatan untuk putuskan apa aja dan atur apa saja, tolonglah saya. Coba. Alkitab bilang, dia mendekat, dia enggak menjauh, lalu dia menyembah Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Kata menyembah di situ proskineo, atau orang juga menyebutnya dengan istilah proskuneo. Menyembah di situ bisa berlutut Pak, Ibu, tapi bisa juga ada pada posisi ini. Tempelkan tubuh ke lantai dan tempelkan wajah ke lantai. Lihat. Sudah tidak ada peluang. Dia memutuskan tetap merendah dan acknowledge engkau tetap Tuhan buat saya. Pertanyaannya Pak, Ibu adalah, waktu saudara berteriak kepada Tuhan dan ternyata saudara bertemu dengan fakta ini, teriakan saudara enggak dijawab. Melihat Yesus sebagai Tuhan, masih tetap enggak? Waktu saudara berteriak kepada Yesus sebagai Tuhan dan ternyata pintu tertutup, peluang untuk mendapatkan pertolongan tampaknya enggak ada. Saudara dan saya masih tetap meyakini bahwa dia tetap Tuhan enggak? Lalu merendahkan diri tetap di hadapan dia enggak? Nah ini kan harus menjadi pertanyaan perenungan di dalam kita secara pribadi. Karena perempuan ini yang seumur hidupnya ditolak oleh orang Yahudi, dia juga mendapatkan Yesus enggak jawab. Fakta berikutnya adalah Yesus tutup peluang. Tapi dia tetap memanggil Yesus dengan istilah Tuhan. Masalah dari kebanyakan orang adalah waktu doa enggak dijawab, kita mulai questioning Tuhan kan. Mempertanyakan Tuhan. Waktu kita berharap pintu kebuka, ternyata pintu ketutup. Jalan kebuka tapi ternyata jalan ketutup. Waktu kita berharap akan ada kemurahan datang, ternyata kemurahannya enggak dipertontonkan. Nah banyak orang pada titik-titik krusial ini, banyak orang yang mengalami fakta itu tuh. Mempertanyakan, kira-kira Tuhan ada di mana? Dia dengar saya kah tidak? Atau jangan-jangan dia enggak ada? Sehingga dia enggak terlibat untuk tolong saya punya kehidupan. Orang mulai ada pada persimpangan jalan dan tidak berdiri teguh untuk tetap memandang Yesus dalam perspektif yang benar, bahwa whatever takes, apapun yang terjadi, buat saya dia akan tetap jadi Tuhan. Nah coba renungkan ulang, kita akan bermain di area itu atau kita akan bermain pada area yang kebanyakan orang Kristen melakukannya. Doa enggak dijawab, bimbang. Doa enggak dijawab, mundur. Tidak ada respon apapun, pintu ketutup, mundur. Mempertanyakan Tuhan. Nah mau main di area mana Pak, Ibu? Sudah? Lihat ayat 25 dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Sekarang lihat ayat 26 Pak, Ibu. Di ayat 26, jawabannya lebih nyakitin. Waktu Yesus bilang, saya hanya diutus untuk orang-orang Israel. Itu nyakitin kan? Tapi jawaban berikutnya lebih nyakitin sebab ini yang Yesus bilang. Enggak patut ambil roti yang disediakan bagi anak dan lempar kepada anjing. Faktanya kan begini Pak, Ibu. Kalau enggak mau tolong ya udah. Enggak usah anjing-anjingin orang kan. Iya enggak sih Pak, Ibu? Lihat, Yesus bilang, ini belum ditolong nih. Tapi dia keluarkan statement, enggak patut lempar roti yang disediakan bagi anak, lalu lempar ke anjing. Ambil roti sediakan pada anak dan lempar ke anjing. Saudara harus paham makna dari statement tidak patut. Kata patut itu Yunani bilang kalon. Kata kalon atau patut itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Layak, berguna, terhormat. Berarti waktu Yesus bilang tidak patut, tidak layak, tidak patut ya. Tidak patut, berarti Yesus lagi bilang,
nggak layak ambil roti kasih ke anjing. Nggak berguna juga. Kalau saya ambil roti yang seharusnya untuk anak, saya lempar ke anjing. Lalu saya akan jadi orang yang tidak terhormat kalau saya ambil roti yang disediakan buat anak dan lempar ke anjing. Berarti Yesus lagi bilang kepada ini perempuan, antara kamu dan saya beda strata kan? Kalau saya lempar roti kepada anjing, berarti saya nggak terhormat, nggak mau dong. Saya mau ada pada posisi terhormat, karena kamu cuma anjing. Kalau kamu terima roti dari saya, itu nggak layak dan tidak akan berguna buat kamu. Coba lihat, itu nggak enak kan Pak, Ibu? Coba mari saya tanya, setelah kalau dipanggil anjing tertawa dan bahagia nggak? Enggak kan Pak, Ibu? Coba, for the rest of her life, dia telah terbiasa dipanggil anjing. Karena orang Yahudi panggil orang kafir itu dengan statement anjing. Maksud saya sederhana Pak, Ibu. Kalau nggak mau tolong, nggak usah ngata-ngatain orang kan. Tapi hari itu Yesus bilang, saya ulang, nggak layak, nggak berguna, nggak terhormat. Saya ambil roti bagi anak saya Israel, lalu saya lempar pada anjing. Australia di ayat 27. Kata perempuan itu, bagaimana? Benar Tuhan, bahasa anak hari ini, iya lagi. Gitu. Sudah? Benar Tuhan. Dia panggil Tuhan berapa kali Pak, Ibu? 3 kali Pak. Bapak Ibu garis bawahi, udah dianjing-anjingin, ditolak, pintu tertutup, doa enggak dijawab. Dia masih tetap lihat Yesus dengan perspektif yang benar. Somehow engkau tetap Tuhan bagi saya. Lalu dia bilang begini, benar Tuhan. Berarti dia bilang, benar Tuhan. Kalau Tuhan kasih roti buat saya, itu memang gak layak. Kalau Tuhan kasih roti buat saya, emang gak ada guna. Kalau Tuhan kasih roti buat saya, emang nanti akan membuktikan bahwa engkau gak terhormat. Tapi dia bilang, tapi Tuhan. Karena saya cuma anjing. Tapi dia bilang, tapi Tuhan, anjing ini bagaimana? Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia punya perspektif tentang Tuhan, gak berubah. Apa yang kemudian dia buat? Dia bukan cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia tidak membantah Yesus dan memposisikan diri tetap, iya saya memang anjing. Tapi Tuhan harus ingat, belas kasihan Tuhan itu aja yang saya butuh. Karena dia bilang, benar Tuhan 3 kali, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari siapa? Meja Tuan, dia tambahkan dengan kata Tuan. Kurang merendah apa ini perempuan? Kurang yakin apa dia tentang Yesus? Tetap panggil Yesus dengan statement Tuhan, ditambahi dengan kata Tuhan. Sudah? Jadi sekarang sudah tahu kenapa sampai Yesus bilang, Ibu, imanmu besar. Doa enggak dijawab, pintu ditutup, peluang enggak ada, dianjing-anjingin, tidak ada peluang kans untuk ini perempuan ditolong. Perspektif tentang Tuhan enggak berubah. Dia tetap memposisikan diri sebagai rendahan, orang rendahan, bawahan, panggil diri sendiri sebagai anjing. Dan dia bilang, saya kalau toh enggak dikasih roti, enggak apa-apa juga. Saya percaya Tuhan punya belas kasihan sebagai Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kasih remah-remah pun enggak apa-apa. Saya enggak minta yang inti, remah-remah aja enggak apa-apa. Saya tunggu di bawah meja makan. Dengan konsep, kalau toh saya dapat remah-remah, engkau tetap Tuhan buat saya. Coba. Makanya kenapa Yesus bilang, imanmu sangat besar, sangat tinggi, sangat kuat, dan model iman kayak begini sangat ditakuti. Sorga turun tangan, seketika itu juga anaknya sembuh. Pertanyaan terakhir, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah permainan tepi jurang, Sra dan saya tetap acknowledge
bahwa Yesus tetap Tuhan bagi kita enggak? Kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang daripadanya kita akan menerima belas kasihan. Sekalipun mungkin itu cuma remah-remah. Ini tidak akan membantah keyakinan kita bahwa whatever takes, Dia tetap Tuhan. Titik. Amin. Sudah, saya selesai Pak Ibu. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa, iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.